Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita hari ini, hari Selasa 27 Oktober 2020. Insya Allah semua kita dalam room ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, insya Allah. Kemudian malam ini kita akan meneruskan tutorial kita tentang bagaimana pembuatan website bagi pemula. Tapi saya lihat tadi sudah ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah berhasil bahkan sampai ke membuat CBT, menggunakan CBT Candy, ya. Install CBT Candy itu sebenarnya nanti Bapak Ibu semua ada yang sudah deploy juga dengan hosting yang sudah diberikan. Jadi ada rasa kebahagiaan sendiri ya Bapak Ibu semua sudah bisa mengotak-atik hosting yang sudah kami berikan, ya. Jadi timbal baliknya gini, jadi kalau Bapak Ibu sudah memanfaatkan hosting itu, apa yang kami lakukan artinya gini. Barusan tadi kan saya terlambat 15 menit. Malam lusa, Kamis malam, insya Allah nanti bukan pula menyombongkan diri, jadi saya dipercaya oleh Microsoft Indonesia untuk namanya Education Exchange. Jadi kita akan bertemu guru-guru hebat seluruh dunia dalam mempraktekkan bagaimana memanfaatkan Microsoft dalam hal pembelajaran. Dan itu ya kesempatan yang sangat langka bagi kami karena tidak mungkin kesempatan itu bisa kami dapatkan untuk berikutnya karena tahun depan akan beda lagi yang akan mengikuti Microsoft Education Exchange, ya. Oke Bapak Ibu, tanpa panjang lebar saya berteori, saya akan jelaskan. Saya share screen. Saya sudah buka cPanel. Oke. Ini cPanel. Jadi kalau cPanel ini artinya kita sudah sampai di mengotak-atik di cPanel ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke bagian WP admin saja. Jadi bagian WP admin. Nanti kita 30 menit, artinya saya akan batasi setengah 9. Nanti kita lebih baik komunikasi. Artinya ada kendala-kendala apa saja dalam hal men-setting dari domain ke hosting menjadi sebuah website. Baik, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan bukakan dulu ini SDIT punya Pak Romi ini, SDIT Insan Kamil Kaur. Saya bukakan, ini pakai CMS sekolahku yang dibuat. Jadi kalau pakai CMS sekolahku ini nggak lama. Kenapa loadingnya ini ya? SDIT Insan Kamil. Nah ini belum dibikin ininya ya, belum dibikin security-nya. Oke. Nah di sini kita akan membuat menu ini dulu. Ada profil, ada visi misi, ada kategori, ada directory, ada pemula PPDB, ya. Sampai ke galeri, kemudian hubungi kami. Oke, yang ini kan kita buat menu-menu ini. Caranya adalah kita lihat dulu website kita. Ini tampilan website kita yang kemarin malam kita buat, ya. Kemarin malam kita buat. Terjadi perlambatan ya. Oke. Nah, ini kemarin kan baru ada tentang kami, redaksional, kontak. Oke, kita akan mengubah ini semua. Caranya adalah kita customize. Kemudian kita akan mengikuti misalkan tadi tentang ada profil visi misi. Oke, profil visi misi. Lambat ya internetnya. Karena memang ini ya. Oke, prosesnya lambat. Tunggu ya.
Oke, seperti ini. Ini kadang-kadang kita bagian teknis menjadi lambat ya. Oke, di bagian menu kemarin kita sudah membuat namanya tentang kami. Oke, saya akan ubah ini. Saya akan ubah menjadi apa tadi bahasanya saya lupa. Ngubah profil visi misi ya, profil visi misi. Ini saya ubah menjadi profil. Ubah jadi profil. Mana ngubahnya ini? Atau saya hapus semua dulu ya, saya hapus semua dulu. Saya hapus dulu. Kok nggak ada ini remove ya? Ini remove. Kemudian remove. Kemudian ini juga remove. Yang ini juga remove. Oke, kita add theme, item. Tab item, ini sudah ada. Kita tinggal ubah saja di sini. Kita tampilkan namanya profil. Profil. Oke, add. Kok kenapa jadi perlambatan ya? Terjadi perlambatan. Profil nggak mau diklik, add. Atau saya refresh dulu. Saya refresh dulu. Nah, ini baru masuk ya. Apa masalahnya? Udah profil, kemudian visi, misi. Visi dan misi. Visi dan misi. Kemudian add saja lagi. Oke, baik lagi. Ini ternyata gangguan semua ya. Oke, sorry ya. Ini kenapa internet saya melambat ini? Melambat semua. Oke, saya add item, kemudian sudah ada tadi profil, add, oke, kemudian nah ini kemudiannya memperlambat. Oke, sudah profil, kemudian visi dan misi. Visi dan misi. Saya itu sebenarnya ada mau tunjukkan salah satu menu drop down ya. Kayak di sini. Ini kan kayak kategori ini ya, belum ada kategori. Directory ya, kayak directory ini ada di bawahnya ada drop down-nya, Ya. Atau saya buat ini profil PPDB aja, profil PPDB. Saya akan buat profil PPDB. Profil PPDB. Profil PPDB. Oke, add. Nah, di profil PPDB ini kita akan buat namanya ada formulir PPDB. Ada formulir, ada hasil seleksi, ada cetak formulir. Oke. Formulir PPDB. Saya tambahkan di sini lagi formulir PPDB. Saya tambahkan lagi. Kemudian satu lagi tadi apa namanya? Satu lagi, klik dia. Oke, satu lagi tadi ada namanya hasil seleksi. Oke, hasil seleksi. Hasil seleksi. Oke, saya tambahkan hasil seleksi. Seleksi. Oke, add. Nah, jadi ketika sudah ditambah seperti ini, kita kemudian publish. Oke, kita publish. Perhatikan ketika kita publish,
di sini masih ada profil visi misi, profil PPDB, formulir PPDB itu bentar, ini masih ini ya, masih loading. Saya kan dulu waktu saya belajar bikin website tuh gimana caranya bikin drop down, apa namanya drop down seperti itu ya. Ternyata mudah Bapak Ibu dalam hal ini gitu. Oke ya. Ini publish-nya. Apa saya harus keluar dulu ya dari ini ya, dari PowerPoint, dari PowerPoint saya keluarkan, kemudian ini lama sekali ya. Coba saya keluar dulu ya, nanti ini lama sekali ini. Oke, saya buka lagi. SMPN 1 Ratahan WP admin. Ini bandwidth saya yang rendah atau gimana ini? Ternyata teknis gangguan. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini tampaknya teknis ini ya, jaringan saya yang jadi masalah ini. Ada yang mau bertanya dulu sambil saya perbaiki ini? Ada yang bertanya nggak? Sebelum saya ke sini. Ini teknis jaringan saya yang lambat ini. Nggak bisa kita kerja ini. Aduh, lambat sekali ini. Izin bertanya Pak Jarnawi. Siapa ini? Sama siapa nih? Aditya Pak. Oh, silakan Pak Aditya. Ya. Ini Pak, saya kan udah coba-coba buat menu sampai drop down udah itu Pak. Nah, saya coba-coba juga isi menunya itu Pak. Nah, di isi menunya itu kan kalau menunya itu kan bisa pack, bisa post Pak. Oh ya, bisa pack, bisa post, betul. Terus ketika saya isi pack, background-nya itu kan transparan. Apalagi kalau kita pakai warna yang kontras, misalnya agak kelam, jadi hurufnya itu karena huruf saya hitam nggak kelihatan. Tenggelam. Jadi rekomendasi Bapak gimana Pak ya? Bagus pack apa post ya menunya itu? Oke, nanti penuh Pak. Oke, saya akan bedakan pack dengan post ya. Nah, dulu juga sama saya dulu. Apalah beda pack dengan post dulu ya kok gitu. Oke. Nah, kalau yang page ya. Saya buka dulu ini ya, buka dulu yang ini sejadinya. Bedanya pack dengan post, kalau page itu dia akan menimbulkan menu. Nah, jadi misalkan nih saya contohkan dulu. Lambat sekali. Nah, ini kan kalau kita di page itu timbul semua di sini. Ini timbul semua di sini. Bagian page. Makanya kalau saya buat page, misalkan visi misi tadi. Ini kan saya buat page lagi sini, page. Jadi kan ada dua cara nih. Saya mau ajarkan ada dua cara nambah page. Bisa melewati yang di sini, bisa melewati customize tadi. Oke, kalau saya lewat sini nih, lewat sini. Ini kan formulir PPDB sudah ada nih. Coba lihat tadi ya, mana tadi? Nih. Nah, ini sudah banyak sekali saya buat ini. Nah, di sini kita mau munculkan atau tidak gitu. Lihat dulu ya. Oke, kayak formulir PPDB. Formulir PPDB ini coba saya view. Muncul nggak? Belum, error dia. Oke, biar amannya, bagi pemula biar amannya, silakan saja lewat sini saja, lewat customize saja. Jadi lewat customize. Kalau saya lebih suka ke customize, karena saya mau lihat langsung
mau lihat langsung perubahan yang terjadi ketika kita buat page. Gitu. Aduh, lama sekali ini. Ini bandwidth-nya berapa ya? Apa karena hujan ini? Ini nggak bisa kerja kita kalau lambat seperti ini. Lamaan nunggu kita. Waduh, nggak bisa kerja kita. Nanti kalau saya tutup Zoom-nya ini mati semua nanti. Oke, di bagian menu kan lihat bagian home tadi, kemudian nah ini kan invalid kan tadi. Kita add new saja. Kita buang yang ini, kemudian add item. Oke, add item. Oke, add item tadi sudah ada formulir PPDB, profil PPDB ya. Tinggal saya buat profil PPDB, tinggal saya klik plus, dia akan jadi ini di profil PPDB. Kemudian formulir PPDB saya tambahkan, kemudian hasil seleksi saya tambahkan. Oke, nah sampai sini kita akan melihat bahwa saya publish dulu. Nah, di bagian ini kita lihat ini sudah ada profil visi misi, profil PPDB, dia masih menyatu ya, masih menyatu dengan masih terpisah dengan ini. Nah, formulir PPDB dan hasil seleksi ini saya akan masukkan ke sini, drop down ke sini. Caranya adalah publish ini juga belum jalan nih. Ini kita geser saja, formulirnya geser ke dalam seperti ini. Dia akan berubah menjadi ke bagian dalam. Nah, seperti itu cara gesernya. Dulu saya mencarinya kemana-mana, saya dulu ilmu gimana. Nah, ini jadi drop down dia jatuhnya. Jadi drop down. Jadi gitu, tinggal diklik, tarik saja. Tapi kalau kita lepaskan ke sini, sejajarkan, dia akan muncul lagi. Bentar. Nih. Sorry. Nah, ini muncul lagi. Nah, jadinya terpisah lagi. Ya. Bentar. Nah, ini terpisah lagi. Itu caranya ya. Tahan dan masukkan lagi. Oke, tahan seperti ini, kemudian tahan seperti ini, dia akan masuk jadi drop down. Oke, itu satu ya. Malam ini itu, artinya kita mau buat drop down semuanya apapun, caranya seperti itu. Oke. Saya publish, jangan lupa di-publish untuk perubahan. Oke, kemudian itu cara page. Silakan nanti membuat page di atas ini, silakan suka-suka nanti hubungi kami atau apa kontak, silakan nanti lihat website orang lain gitu ya. Orang lain. Oke, berikutnya saya akan kembali ke bagian posting. Jadi ada page, ada posting tadi ya. Oke, saya akan kembali ke situ. Kembali. Oke, saya akan silang ini. Apa-apa ya, lama menunggu karena ini loadingnya kok lambat sekali malam ini kita. Oke, nah sekarang page sudah dibuat. Ya, page sudah dibuat. Yang ini yang tidak berfungsi ini dibuang saja, di trash saja. Jadi bagian-bagian yang tidak berfungsi ini kita trash saja. Ini trash. Apalagi yang tadi redaksional saya trash karena tidak pakai, dibuang. Kemudian sampel page dibuang. Tinggal tentang kami ya, boleh juga ini dibuang. Oke, tinggal ini semua sudah kita buang. Dan pastikan ketika ini dibuang, pastikan semuanya dalam keadaan terbuang permanen, artinya di delete permanen. Dengan cara seperti apa delete permanennya? Oke, saya tunggu dulu sambil loading. Wow, error.
Oke, buangnya seperti ini. Buka di bagian trash. Kemudian nanti di checklist semua ini. Semuanya di checklist. Kemudian kita delete permanen. Oke. Delete permanen atau empty trash. Boleh juga empty atau delete permanen. Ini lagi dibuang ya. Kita kosongkan ini semua. Oke, semuanya sudah kosong di bagian trash-nya. Artinya tidak ada lagi tersisa di sini. Oke, itu satu ya, sudah selesai bagian page. Bagian 2 ada post. Jangan lupa kemarin di post ini saya buang semua dulu. Kenapa saya buang? Perhatikan hello world, berarti keluar sini ada hello world. Ini hello world ini akan saya buang. Oke. Ini saya buang juga. Ini saya trash. Saya buang, masih kosongan semua. Wow, lambat sekali. Oke, ini kosong, trashnya saya buang permanen ya. Saya buang permanen, diklik delete permanen atau di empty ya. Kita kosongkan. Oke. Oke, sudah ya. Nah, ini semua sudah kosong, tidak ada lagi post yang berisi. Perhatikan di sini, coba kita refresh. Pasti postnya kosong di sini. Hello world-nya hilang. Oke. Nah, inilah hilang, tidak ada lagi. Nggak ada lagi postingan sini. Oke. Saya akan posting, misalkan ini, saya contohkan posting, misalkan tadi di mana tadi ya? Ya udah, saya buka, mau belajar aja, belajar ke ini ya. Oke, ini saya akan ambil postingan ini, apa itu rumah belajar, saya ambil ini, saya copy saja, kemudian saya add new, kemudian Establishing database connection. First name. Add new. Apalah settingan lambat ini ya. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke, judulnya tadi adalah ini, saya ketik di sini. Oke, judulnya adalah apa itu rumah belajar. Saya pastikan di sini. Oke, paste di sini. Oke. Nah, cara postingnya adalah oke seperti ini. Nah, Bapak Ibu, misalkan kita mau kasih gambar. Kita mau kasih gambar di sini. Nah, ketika kita mau kasih gambar, perhatikan baik-baik. Artinya, misalkan saya mau insert add media, kemudian upload file, kemudian select file, sama seperti biasa ya, upload biasa ya kita. Misalkan saya mau upload ini, misalkan saya mau upload ini, mana rumah belajar saya tadi? Ini rumah belajar nih. Oke, ini rumah belajar. Oke, saya upload seperti ini, kemudian, nah dulu waktu saya bikin awal website, ada beberapa, bentar, ini saya crop, tinggal tunggu, filenya besar. Oke. Oke, sudah ya. Tinggal klik, kemudian insert to post. Dia akan masuk ke sini. Tuh nggak masuk. Gagal ya. Add media, ini klik, kemudian insert to post. Oke, ini ya. Oh, ada 2 buah. Nah, ini boleh diperbesar dengan cara silakan mau letakkan di pinggir juga boleh, jadinya seperti ini. Mau letakkan di tengah seperti ini. Mau diperbesar juga boleh ya. Jadi perbesar silakan, nanti tinggal ditarik saja perbesarnya. Boleh juga seperti itu. Saya mau taruh pinggir saja. Udah seperti itu ya. Nah, ada satu lagi sebelum kita publish. Kita akan buat kategori, misalkan. Di sini jangan lupa buat kategori. Kayak di Blogspot itu ada namanya
ada namanya label. Jadi misalkan ini tentang pendidikan, misalkan. Tentang pendidikan, kemudian add new kategori. Itu satu. Kemudian, lama sekali dia enternya. Mestinya sudah masuk ke bagian add kategori. Ini mesti add kategori. Pendidikan. Di enter mestinya mau. Oh, itu mau ya. Oke, labelnya pendidikan. Nah, kemudian di sini jangan lupa di bagian ini feature image ini adalah fungsinya adalah ketika kita share ke WA, ke Telegram, ke sosial media, itu akan timbul gambar gitu. Akan ada bersama gambarnya. Nah, jadi jangan lupa feature image ini dipasang. Tunggu sampai dia timbul. Oke, seperti ini. Kemudian saya publish. Oke, sudah publish. Kemudian sudah bisa di-share ke umum. Cara nge-share-nya ya tinggal dibuka saja ini. Bentar sampai proses. Pak, statusnya masih draft, Pak. Masih draft ya? Yang mana draft? Yang Oh, iya. dipublish, Pak. Ya, ini lagi mutar-mutar. Mutarnya lama sekali ini. Oke, publish-nya mutar-mutar. Mutar-mutar sampai ke ini nih. Nah, sudah ya? Nah, sudah publish nih. Ya, tinggal view post. Kita lihat view post hasilnya seperti apa. View post. Oke. Nah, udah jadi seperti ini. Tuh. Asik. Oke, sudah ada. Nah, berita update-nya sudah ada. Arsipnya sudah ada. Tinggal saya posting ke bagian. Nah, kalau kenapa pakai picture image tadi? Supaya ketika saya ke bagian ke Telegram, misalnya saya pasti ke Telegram, dia akan timbul gambar. Mau nggak timbul gambar? Atau ada pengaturan lain yang belum? Coba. Belum ada gambar ya? Belum ada gambar. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita mau paste gambar. Ini belum ada ya. Padahal sudah kita sertakan gambar di feature tadi. Oke, kita kembali lagi. Ini kadang-kadang kita yang jadi kesalahan di mana gitu. Oke. Ada satu langkah lagi ketika kita mau ini sudah standar, sudah pendidikan, picture image sudah. Ada bagian bentar ya. Berarti di bagian setting, bentar, bagian setting, general, rating, termaling, bagian general, ini sudah semua, set language sudah, rating, nggak ada masalah. Kemudian di bagian classic editor, default kategori sudah. Reading media, bagian media ya. Bagian media. Ini bagian media. Kemudian dia ada maksimum, ada maksimum ininya. Thumbnail size-nya ada maksimum 90, width-nya 90, height-nya 90. Oke, nanti error. Are you have the correct username dan password? Correct hostname. Are you have tipe correct hostname?
Oke, seperti itu dulu. Nanti kita carikan di mana masalahnya. Baik, sampai sini. Kok hilang postingan saya tadi? Belum di-refresh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup simpel kok, posting dengan page. Assalamualaikum Mister. Ya, Pak Karnain, Mamonto, Gorontalo. Masih yang masalah tadi malam Mister. Yang Ya. apa situs tidak bisa dijangkau. Saya sudah coba apa namanya SSL tapi error iseng sertifikat di sini konfirmasinya. Masih yang kemarin ya? Ya, iya. Name servernya sudah. Name servernya sudah. Kenapa, Ustaz? Name servernya sudah diperbaiki. Sudah. Ya, sudah mau install WordPress. Ya, WordPress sudah selesai, tapi begitu dibuka, situs tidak bisa dijangkau. Ya. Situs tidak bisa dijangkau ya. Dia pakai .online. Mohon maaf, Mister. Gimana? Punya saya sudah bisa, Mister. Saya cek ternyata name servernya yang nggak benar. Harusnya apa itu? Simple apa ya? Simple hoster. Ya, tapi saya nulisnya simple, makanya dia nggak mau. Sudah bisa. Coba diperbaiki dulu Pak, karena seperti itu mungkin. Coba dipakai. Ya, mungkin saja atau sama gitu mungkin, Mister. Di-delete dulu, kemudian di-update. Nah. Oh, begitu. Mungkin belum terbaca oleh ini ya, belum terbaca oleh hosting gitu. Ya, saya coba. Oke. Terus ada yang nanya nih, Pak Muslim, bagaimana ngepost tetapi masuknya sesuai ke menu yang diinginkan? Ke menu yang diinginkan ya, ngepost ke menu yang diinginkan. Oke, saya share lagi. Itu ya pengalaman juga itu. Gimana caranya ngepost ke menu yang diinginkan gitu ya. Nah, silakan nanti postnya itu ke menu yang diinginkan. Contoh misalnya. Sebenarnya gini, pas di bagian ini, ini yang membuat ini saya kesal ini lambat ini. Mau jelasin tapi kendala ini. Nih Bapak Ibu, misalkan kita mau ngepost nih sesuai dengan menu yang diinginkan. Pilih page, kemudian all page, kemudian sabar. Oke, sabar menunggu. Oke, misalkan tadi kita mau masuk ke visi misi nih. Silakan diedit visi misi. Edit visi misi. Kemudian jadi kita itu postingnya berdasarkan menu, berdasarkan page. Nah, itu. Nih, misalkan saya mau buat visi misi nih, misalkan. Ini saya mau buat ini tadi SDIT tadi, saya ada visi misi sana. Saya copy saja dulu di sini. Ini misalkan ada nggak? Ya ini. Kita ambil aja lah kosongnya lah. Ini masih kosong nih, belum diubah. Kalian saja ini. Kemudian di sini tinggal posting. Dia akan masuk visi misi nanti di sini. Nih, yang masuk ke visi misi. Kemudian kalau ada gambar yang masuk gambar, kalau enggak ya sudah tinggal publish saja. Kita publish, kita update saja. Kita update. Dia akan masuk ke bagian visi misi. Gitu cara postingnya. Kalau untuk menuju ke menu masing-masing. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini visi misi ini. Visi misi saya refresh. Tentu sudah ada visi misi yang kosong tadi. Jadi berdasarkan menu, ya, berdasarkan menu yang akan diposting. Gitu caranya. Ini ya, caranya ini masih update. Oke, tadi sudah terjawab. Lanjut, kalau post kita lebih dari satu dan ingin kita post dalam satu page, bagaimana Pak? Ya udah, tinggal ditambah saja di bawahnya lagi gitu. Jadi tinggal diarahkan saja di bagian kita gini. Jadi
feeds itu ya, feeds itu bisa kita langsung masukkan ke bagian ini. Oke, kita posting dulu. Kita all post misalkan. Jadi kalau pengalaman saya posting di page yang sama, ya di page yang sama, lebih baik langsung isi di dalamnya. Pasti dia akan apa ya? Akan 2 kali ya, akan 2 kali ini. Akan 2 kali masuk dia. Oke. Nah, jadi di sini kategori menu. Oke ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau untuk yang menu lebih baik cuma 1 kali. Cuma 1 kali diisi di bagian menu di sini. Tapi kalau untuk berita update ya, berita update ini menu ini biasanya dia permanen ya, bisa enggak usah otak-atik. Tapi kalau berita update bisa kita masukkan ke sini. Itu sih pengalaman ini. Jadi tinggal kita buat saja nanti, dibuat saja di bagian ini, di bagian kategori ini dibuat kategori. Kategori apa yang mau dibuat gitu. Kategori visi misi boleh ya. Kategori apa? Tentang koleksi gambar. Jadi masukkan kategori gambar. Jadi itu yang lebih baiknya seperti itu. Mungkin nanti juga ada yang berpengalaman share juga pengalamannya. Oke. Terus ada lagi yang tanya apa lagi nih? Yang tanya ini pasti Pak Muslim tadi ya. Oke. Bisakah kita merubah warna font, Mister? Oh, sangat bisa. Kalau merubah font bisa. Ini tinggal diedit saja lagi. Bagian kita posting tadi tinggal kita edit. Kemudian kayak seperti Word biasa, ya. Kayak Word biasa. Aku lambat bagaimana? Sorry ya, agak lambat ya malam ini kita ininya. Saya nggak tahu apa masalahnya malam ini kok bisa kenapa lambat. Oke, ini di mana-mana lambat. Gimana? Lambat di mana-mana ini. Oke, ini misalkan kayak pendidikan PAUD nih, misalkan kita mau tebali ya tinggal ditebali, mana tebal B, mau warnanya warna apa? Warna biru boleh. Gitu. Kalau dasar warnanya kita tebali, kemudian warnanya Anda pakaian merah saja. Itu saja ya. Tinggal kemudian kita klik update. Update pasti dia berubah juga ya. Berubah juga bagian ini. Pasti dia berubah bagian portal ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu caranya. Dia akan berubah, ini sudah berubah warnanya. Oke, sudah berubah warnanya. Kemudian ada lagi pertanyaan apa lagi ini? Oke, chat. Sepertinya memang jaringan, Mister. Ya, mungkin ya bisa jadi ya. Merubah font sudah. Pak Muslim tadi sudah. Kalau mau lihat gambar-gambar menarik di prefix mungkin Pak. Oh iya, di prefix. Saya punya prefix yang premium. Gratisan juga boleh. Di mana peloppernya? Mungkin ada yang paham. Ya, bertahan saja di tim, di apa namanya di Teams-nya aplikasi pembuatan website ini, aplikasi pembuatan website ini nanti mungkin kami bagi ya template-templatenya yang gratis. Ditunggu saja nanti. Kita update. Artinya di ajang di pembuatan ini kita tidak berhenti batas ini ya, batas ini saja, tapi mungkin ada yang mau ngasih template, ada yang mau kasih term, itu banyak sekali ngasih plugin gitu ya. Oke, kemudian oke, sudah. Oke, itu saja sudah. Kemudian widget lagi, Mister. Coba diajarkan kembali. Oke, widget. Bagian widget. Bagian sebelah kanan ini ya. Bagian sebelah kanan ini. Berita update, komentar, arsip, kategori. Misalkan kita mau saya tambahkan widget link penting gitu. Oke, saya akan tambahkan link penting. Ini masih share kan? Saya akan link penting. Oke. Caranya pilih customize lagi.
Jangan ini mestinya saya ubah tadi ya. Jangan ini. Sorry, jangan yang ini. Yang ini saja kita ubah. Di sini ya. Diubah, di customize lagi. Di customize. Sebenarnya di bagian appearance ini ada widget juga. Bagian appearance ya. Ada widget di sini. Tapi saya lebih senang di bagian ini ya. Di bagian customize saja. Di bagian customize. Biar saya mau lihat perubahan. Jadi ketika kita klik langsung berubah gitu. Ada yang minta maps, boleh. Tinggal ditambah saja nanti bagian widget, ya. Bagian widgetnya kita akan tambah. Nih, ini bagian widget. Ini widget. Tunggu. Nih. Namanya mindset bar. Artinya mindset bar. Jadi di bagian ini, sebelah kanan ini akan kita tambah. Klik ini, kemudian add widget. Kita akan tambah mana nih link penting nih. Kita tinggal baca. Display post carousel, double kategori, post list, di slider, kolom, sosial kontak, tablet, display outer info, audio, kalender, kategori, custom HTML. Ini ada galeri. Ah, ini bisa ini. Saya mau buat tambahkan misalkan saya mau tambahkan ini saja. Bagian page. Ini bagian page. Namanya list your site page. Saya akan tambahkan ini. Saya klik saja. Sudah nambah page-nya. Oke. Pasti di sini akan nambah page. Mana? Ini ada page. Tambahin tadi ya. Yang tadi tambah page. Oke, kita buang. Salah ini. Ini page yang tadi. Saya mau lihat yang website ya. Kita lihat saja. Widget. Atau saya pilih gambar saja boleh. Nanti ada picture gambar. Kita lihat picture gambar. Ini picture gambar. Saya akan mau tambahkan gambar ini. Saya akan tambahkan gambar. Saya buatkan ini. Oke, saya akan buatkan upload select. Saya akan tambahkan tentang education exchange misalkan. Oke ya. Atau dinas pendidikan saja. Nah, Kementerian Pendidikan. Add widget. Oke. Nah, di sini kemudian saya kasih titel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, di sini linknya. Saya carikan linknya dulu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, ada GTK yang ada, Kementerian Pendidikan dan Pendidikan. Sudah, mana ini, Kementerian Pendidikan. Oke, Kemdikbud ya, ini linknya, saya copy linknya, kemudian saya tambah ke sini, saya link ke sini, pastekan, kemudian done. Oke, dia akan timbul seperti ini. Sudah ada timbul seperti ini. Oke, kita lihat blok perubahannya. Oke, kita refresh ini. Pasti sudah ada perubahan di bagian widget. Ya, ada lagi yang mau tambah apa tadi? Peta ya. Map ya, tambah map tadi ya. Boleh tambah map. Nggak tambah lagi add widget. Ada nggak map? Map. Nggak ada ya map. Yang ada apa? Yang ada maps. Yang ada map. Display, galeri. Nggak ada ya. Mapsnya nggak ada. Berarti harus ada install ini. Install apa namanya plugin. Tambahan. Oke, nggak apa-apa, kita publish saja ini dulu. Publish saja dulu. Tinggal nanti tambah saja apa keperluan di sini add widget, nanti bisa dimodifikasi kok nanti. Kemudian mau sosial media boleh ini tertambahin sosial media. Enggak, saya tambahkan nanti seperti itu. Nah, tinggal kita tambah apa di sini gitu ya. Itu saja. Oke, sudah publish. Oke, ini sudah. Oke, masih mutar-mutar.
Baik, ada lagi, kita lihat chat dulu, pertanyaan ada nggak pertanyaan berikutnya? Bagaimana upload file HTML master? Oh, ini sudah nambah ilmu ya. Bisa membuat formulir di website, terutama di menu yang tadi, misalkan formulir PPDB. Formulir PPDB itu lebih spesifik ya, cari yang simpel saja. Buat saja linknya ke formulir PPDB, kemudian mau buat ke mana, mau buat ke pakai Google Form, ya tinggal kita Google Form saja. Kalau mau gunakan Microsoft Form, gunakan Microsoft Form saja. Tapi kalau ada yang mau mengajarkan bagaimana membuat formulir di website, itu gunakan coding. Nah, ini ilmunya beda lagi. Jangan ambil pusing dulu. Ambil yang mudah-mudah saja dulu. Ya. Oke, terus bagaimana cara upload HTML5? Tergantung sih mau lanjut ke sini atau bagaimana. Nanti saya butuh 15 menit ini kalau untuk ngajarin ini. Tapi kita fokus ke sini dulu ya. Kalau untuk upload HTML5, sabar. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Gimana Pak Wiono? untuk menghubungkan ke link misalnya ke WhatsApp, Facebook, Telegram dan sebagainya itu gimana? Yang ke sosmed dari website kita langsung menuju link sosmed kita. Tinggal Bapak install plugin sosial media. Install plugin. Oh, seperti itu Pak ya. Ya, tambahin Oh, pluginnya. iya. Itu. Terima kasih. Ya, biasanya kan kita di bawahnya langsung dia share ke Facebook, apa ke WA gitu ya. Itu gunakan plugin. Iya, iya. Oke. Plugin form nggak ada Pak ya? Plugin form ada tuh, plugin form. Namanya Jetform ya, salah ya. Apa ya pluginnya? Tapi saya punya nggak pakai plugin Pak. Pakai apa? Untuk yang konekkan Facebook, Pakai apa? IG sama YouTube nggak pakai plugin, langsung memang di temanya masih ada sudah Pak. Oh, temanya ya tergantung tema boleh, tergantung tema. Makanya tema itu sangat penting. Kalau bisa bagi ilmunya Pak Nopi, temanya tema apa yang seperti itu? Apa nama temanya? Ada juga sih yang seperti Pakai itu. tema edukasi Pak. Tema edukasi. Iya. Tema yang saya pakai edukasi web. Edukasi web ada ya di sini? Ada. Oke, coba kita lihat ya. Di situ masuk web. Itu. Ini saya publish nggak berhasil ini. Edukasi web ya, boleh nanti gini, boleh saya share nanti Bapak Ibu term yang sering dipakai. Jadi kita itu sebenarnya membuat website itu punya apa ya? Punya ATM juga. Jadi amati, tiru, modifikasi. Amati punya siapa nih? Term siapa nih yang kita amati gitu. Oh ini bagus. Kenapa nggak saya pakai? Nah, pakai itu kemudian kita modifikasi. Itu lebih bagus sih. Saya banyak menginspirasi membuat website itu dari inspirasi website orang bikin gitu. Oh seperti ini di mana ya gitu. Nah, kemudian termnya di mana? Nah kadang-kadang orang termnya ini disimpan ini, disimpan news pair by of ini AFDM ini disimpan. Nah ini kadang-kadang sebenarnya apa ya? Secara etika itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi ada juga orang yang mau mengubah ini. Kalau saya biarkan karena ini template punya orang gitu. Nah, dan bisa sih mengeditnya bisa ini, membuang newspapernya ini bisa dibuang. Jadi memang kalau orang jualan jasa website kadang-kadang ini dibuang. Supaya kita nggak tahu ini termnya term apa gitu. Disimpannya gitu. Pengalaman sih seperti itu. Dia orang tidak sama gitu ya. Oke, saya akan mau cari term tadi, tapi lambat ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Pak Saban aman, Pak Saban?
Aman Pak, sudah bisa ngupload tadi. Oh, udah bisa ngupload. Oh, mantap. Sudah terkunci ininya apanya? Dapat kunci. Dapat kunci security ya? Ya. Iya. Sudah lagi belajar ini, belajar YouTube tadi. Nanti belajar langsung aja. Oke. Saya Pak Jarnawi masih tak putar-putar di yang tadi malam, Pak Bambang. Pak Bambang gimana Pak Bambang? Apa masalahnya? Masih kayak yang tadi malam Pak, masih tidak boleh ini. Padahal itu sudah saya ganti yang simple jadi simple. Iya, sudah saya sesuaikan dengan yang itu ada di Telegram itu. Tapi masih tidak boleh juga ini. Tidak boleh juga? Iya. Statusnya domain Bapak sudah aktif? Sudah aktif. Sudah aktif ya? Iya. Status order aktif, register aktif. Terus untuk ini, untuk install ininya sudah? WordPress sudah saya install, sudah saya uninstall lagi. Mau diulang lagi dari awal mungkin ini. Iya, jadi mendingan gini, kalau mau Bapak seperti itu, lebih baik diulang saja dari apa namanya di name servernya diulang, kemudian diupdate 1x24 jam. Gitu. Kalau enggak nanti coba saya teruskan ke ini nanti ke bagian apa masalahnya di hosting atau gimana ya, seperti itu nanti. Saya bantu nanti. Bila perlu kita dua Pak Bambang nanti komprennya. Siap. Ya, tadi malam siapa ya kompren jam 1:30 apa jam 1 tadi malam ya? Ada berdua aja komprennya tadi malam. Saya lihat sampai 2:30 statusnya Pak, makasih sudah berhasil gitu. Iya. Ada ya, nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Oke. Ini sama Eli Mulyaningsih ya, kenapa ya? Pak Jar. Ya, apa ini? Mau tanya Pak. Silakan. Pak, itu buat teks perjalanan itu dari mana Pak? Teks berjalan ya? Iya Pak. Teks berjalan itu punya termnya. Tergantung dengan termnya. Saya pilih yang kemarin termnya term apa kemarin ya? Nah, coba saya lihat lagi. Termnya term apa ya? Yang saya buat kemarin termnya menggunakan term yang ini. News ini Pak, news apa itu kemarin? Newsfare. Newsfare ini. Jadi sebelum Bapak install aktivasi termnya, lihat dulu preview-nya berjalan nggak gitu. Kalau saya kan banyak yang suka berjalan-jalan itu gitu ya. Bentar. Saya ada ini misalkan saya bikin website orang ini, misalkan apa ya? Ini sebuah nih. Saya suka yang berjalan-jalan ini. Ini beda lagi nih. Beda lagi termnya. Nih, jalan-jalan kan? Nah, ini beda lagi. Pakai apa saya? Pakai museum, beda lagi. Ada lagi yang saya bikin mengganti teksnya Pak gimana? Tema saya juga ada kayak gitu Pak. Ganti teks mana? Di atas ini? Iya Pak. Isinya, kontennya. Itu otomatis Pak. Ketika kita buat postingan di sini, otomatis dia. Otomatis muncul di sini. Oh gitu ya Pak. Jadi dia punya apa namanya 5, kan ada aturan nih, ada 5 ini, yang timbul nih 5. Jadi 5 pula dia muncul sini. Berita update-nya gitu. Breaking news-nya atau berita update. Ada lagi saya bikin ini. Nih, ada lagi satu lagi ini. Sama juga, pakai berjalan juga. Namanya pakai apa saya bikin? Bentar. Nih, jalan juga dia. Nih, pakai newspaper juga sama, tapi yang tadi biru, yang ini bikin merah. Beda lagi. Ya. Oke. Di termnya Pak ya, tergantung itu. Jadi sebenarnya kita itu kenapa banyak orang pilih WordPress, artinya lebih banyak karena memang plugin termnya itu bisa apa namanya di otak-atik gitu. Ya, bagi yang ahli otak-atiknya, misalkan sebenarnya ini bisa di otak-atik sih,
Kalau Bapak Ibu punya keahlian di infeksi, bagian infeksi, ini semua ada codingnya. Nah, di sebelah ini ada coding semua ini. Jadi kalau mau belajar ini, nah di sini ada coding semua gitu. Ya udah pusing lah kita mikirin codingnya ini. Jadi setiap ada tanda-tanda ini ada codingnya. Jadi kalau saya klik ini pasti muncul di mana? Nah, ini pasti muncul di bagian ini ada head-nya gitu. Ya udah, nggak usah belajar lah. Kita ambil yang sudah jadi aja, Pak. Yang penting mudah, drag and drop gitu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, mau nanya lagi, Pak. Nah, gimana, Pak Ditya? Nih, kebetulan tema saya ambil sama kayak Bapak ini, pakai newspaper. Terus yang di bawah, paling bawah itu Pak, ada tulisannya you may have missed tuh. Gimana ngilangkannya Pak ya? Oke. Ya. Soalnya saya lihat yang Bapak tadi hilang. Gitu. Hilang ya. Bim salah bim tuh ya, hilangnya. Ini ya, copyright ini bukan? Oh, yang news missed ya? Ya, iya Pak. Ya, yang missed tuh yang gini. paling bawah kan. Yang news missed tuh pilihnya customize lagi. Dia print, kemudian customize, kemudian pilih bagian ada footer, ada bagian footer. Sebenarnya di bagian customize itu kita otak-atik saja, diklik, dibuang centangnya, berarti dia hilang. Sorry, lambat. Oke, ini di bagian bisa di bagian term option. Coba lihat. Nih, term option. Kemudian nah di you may have missed, nggak salah ya. Nah, ini saya kan kalau saya centang pasti timbul di sini dia. Saya centang pasti timbul di sini. Nih timbul kan? You have my message kan? Saya ulangi pelan-pelan. Ini cepatan tadi ya. You may have message ini di sini. Oke, kemudian ini dicentang. Jadi makanya dia hilang. Jadi semuanya ada di menu customize ini. Jadi tampilan depan ini menarik tidaknya itu tergantung di bagian menu ini. Bagian header mau seperti apa, tergantung kita headernya seperti apa. Nah, kemudian minute. Ada lagi ini, ada lagi saya mau perhatikan. Bentar, ini saya mau perhatikan siapa sih yang posting gitu. Ini tadi berita ya, berita pendidikan, portal pendidikan. Oke, ini ada dia mau nama kita muncul, tanggal berapa diposting, itu ada pengaturannya. Biasanya kan orang butuh ini. Nah ini, kayak saya tadi, admin yang posting tanggal berapa? Tanggal 27 Oktober 2020. Sudah muncul ini belum, kawan-kawan? Ada yang belum muncul ini? Ada yang hanya muncul second. Nah, misalkan dia hanya ngitung jam saja. Ini adalah di bagian ini, di bagian date and author. Nah, kita mau hilangkan, tapi jangan lupa ini show date and author. Jadi menampilkan tanggal dan siapa yang memposting. Nah, ini hanya show date only, hanya tanggal saja. Ini hanya author saja. Atau kita sembunyikan, boleh. Kemudian jangan lupa pilih WordPress default date format. Jangan yang date format by them. Dia tidak muncul. Dia hanya jam nanti munculnya. Berapa jam posting itu muncul. Nah, ini juga diatur. Jadi semuanya diatur. Tuh. Oke ya, kita publish lagi supaya ini seperti itu. Oke, tampilannya. Oke, silakan jika ada lagi yang mau tanya. Saya, Pak. Ya, Pak Aris. Ini Pak, menu saya kok tampilannya kayak jadi menu Android gitu Pak ya? Nggak nyamping Pak. Nggak nyamping.
Jadi ada garis 3 kayak menu kalau kita buka dari HP kayak gitu loh, Pak. Oh, itu temnya. Bapak tem apa yang pilih? Tema apa News yang pilih? apa? Saya udah ganti temanya 3 tema, semuanya nggak bisa kayak gitu. Ah, coba bisa Tapi kalau share. saya lihat contohnya, dia nyamping, Pak. Bapak coba bisa share nggak? Oh, kalau sekarang saya lagi bawa ini pakai HP nih, HP Pak. ya? Pakai HP ya? Iya. Pakai 2 device tadi. HP mainkan, ini juga mainkan tadi. Biar saya share. Itu masalahnya apa itu? Kalau nggak buka di itunya dulu aja, Pak, di Apa nama alamatnya? websitenya. Apa websitenya? Kejarmurah.online. Kejar. Ya, kejarmurah.online. Oh, .online. Online. Bentar, saya buka dulu ya. Oh, ini SSS-nya belum muncul ya? Belum dibuat ya? SSL-nya? Security-nya? Sudah, Pak. Sudah. Saya kejar murah ya? Ya, kejar murah. Nggak pakai H, Pak. Oh, gitu. Salah berarti saya. Kejar murah. Oke. Tunggu proses. Yang pakai .online agak lambat ya, .online ya. Oke, ini masuk ini. Ke samping, yang mana yang ke samping ini? Latest. Tar. Saya share dulu ya. Saya share dulu. Saya share dulu. Nih, yang mana nih? Nyamping yang mana? Halo, Pak? Udah, Pak. Udah bisa itu, Pak. Nah, terus yang mana yang jadi masalah? Coba ke atas lagi, Pak. Nah, yang download sama pelatihan itu kan tadi sore kan saya pakai komputer kan. Nah, jadi dia tuh muncul menunya itu jadi kayak apa namanya itu? Kayak Android di tengah kayak gitu. Tapi ini sekarang udah muncul, udah bener kayaknya, Pak. Udah bener. Aduh. Iya sore tadi Pak saya Tampilan ini, Pak. di HP sama di laptop beda, Pak. Memang di HP laptop beda. Enggak, Pak, bukanya di komputer sore tadi. Itu dilihat Pak Jar langsung bener itu, Pak. Iya, nggak tahu nih sama Pak Jari langsung beres. Iya ya. Ketemu sama pawangnya. Kayaknya iya sih. Sudah Pak, udah itu udah. Oke ya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Pak Purwanto. Dari mana nih Pak Purwanto? Dari Bali, Pak. Oh, kok nama Purwanto dari Bali? Saya sih dari Jawa asalnya gitu. Oh, gitu. Ayo. So, Pak, silakan. Ini, Pak, untuk menampilkan gambar yang di header, Pak. Gimana caranya, Pak? Menampilkan gambar yang di header. Misalnya ada foto begitu, Pak, ditampilkan di headernya gitu. Oke, kita share. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, saya publish dulu. Yang tadi belum dipublish. Itu bagian header, dia letaknya di bagian tetap di bagian header ya. Bagian header. Bentar. Terus sana. Waduh, lambat sekali. Oke, nih di bagian header option, ya. Bukan header option. Ada bagian mana sih situs. Ini
Kan ada header image nih. Ini bagian ada header image. Kan saya mau tampilkan kemarin. Karena ini jelek saya hapus kemarin. Jadi tinggal tambahkan saja ini. Saya buang dulu ini. Saya ulangi di bagian header image. Kemudian add new image. Kemudian saya pilih coba yang kemarin saya coba. Oh ini sudah terhubung dengan ini saya, terhubung dengan apa namanya, dengan harddisk saya. Mudah-mudahan bisa ini nanti. Saya kebetulan dengan harddisk sudah terhubung. Oke. Kemudian aset digital. Terus itu ada background. Ada background yang beautiful. Nih, oke, saya mau ambil yang salah satu saja. Ini saja misalkan. Open. Wow, kebesaran. Nggak boleh besar. Saya ambil yang lain lagi. Background ini abstrak. Abstrak. Ini apa ya? Kalau ukuran header begitu berapa ya, Pak? Tinggal dipotong saja nanti. Pas kita mau masukkan dipotong saja. Tapi kalau mau belajar header, dia ada ini apa? Ada mau lihatnya gini. Kalau mau lihat headernya berapa gitu ya? Cara bacanya gini. Ntar saya pilih dulu salah satu Pak, biar selesai dulu salah satu. Mana nih? Coba ini saja ya. Besar nggak ya? Besar nggak? Ah, bisa. Nggak boleh lebih dari 2 megabit. Ini kan sudah ada ketentuannya kalau kita buat header. Nih, semestinya ini Sages bentar. Sorry, lambat. Oke. Lama sekali kita uploadnya ya. Banyak bersabar malam ini. Oke, kita pilih ini. Dia akan menentukan sendiri. Nih, bas ini dia sudah menentukan sendiri batas ininya. Jadi kita mau ngambil ini, nah, boleh. Tinggal dia crop saja, crop image. Dia menentukan sendiri kok headernya berapa. Tapi sebenarnya cara menghitungnya juga ada gitu. Saya akan tunjukkan juga cara hitungnya. Tas lagi di crop. Halo, di crop nggak ini? Oke, seperti ini munculnya ya. Nah nanti kalau mau nambah lagi silakan nanti add new image lagi. Jadi bisa berubah-ubah nanti yang di atas ini gitu. Jadi bisa dia berjalan sendiri. Nah ini kan kayak gini. Ya, saya publish dulu. Oh, kan lebih menarik dia. Ini mau jadi putih juga boleh nih biar tampak ini ya. Jadikan putih saja. Jadikan putih. Nah, ya. Oke, sudah. Tinggal kita publish lagi. Itu caranya. Kemudian kalau untuk melihat berapa headernya, klik kanan, inspeksi juga. Pakai inspeksi. Nanti akan timbul berapa kali berapa. Oke, ini mana pikselnya ya? Pikselnya mana ini? Ini
2020 pixelnya. Nggak kelihatan pixelnya. Header menu path height 50, kemudian mana width-nya ini? Height-nya artinya tingginya 50, kemudian panjangnya, width-nya pasti lebih dari 50. Ini tadi 50. Oke, nanti dicari sendiri ya caranya. Bisa kelihatan kok nanti. Oke, ya. Ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, lebih luas juga nggak apa-apa. Nanti dia crop sendiri kok menyesuaikan nanti. Oke, seperti itu Pak caranya untuk menggambar di bagian header. Oke, silakan ada lagi. Terima kasih Pak. Oh, oke. Saya Pak. Bentar, Pak Wiono sebentar. Pak Bambang ini alhamdulillah sudah boleh dibuka website saya. Coba tutup cPanel dan name server, ulangi dari awal intinya. Oh gitu, harus sabar dalam belajar. Oh ya, oke siap. Silakan Pak Wiono. Tadi kan menanggapi yang sudah bisa tentang ujian online ya, yang pakai CPT itu ya. Itu gimana Pak itu? Itu Iya. nanti di bulan November ya. Kita ajarin di bulan November. Gitu. Kan cara bikin website sekolah sekaligus kita mau bikin ini. Mau bikin CBT. Gampang kok itu. Oh. Iya, itu nanti siap, satu paket kok. Satu paket. Itu pakai CMS semua. Jadi CMS Itu sekolah. dari website nggak Pak? Hah? CBT-nya dari website. Ya CBT tinggal, kita kan dalam bentuk zip. Jadi CBT Candy itu dalam bentuk zip. CBT sekolahku dalam bentuk zip. Nanti zipnya itu kita ekstrak dalam hosting kita. Gampang kok, nggak nyampe 15 menit prakteknya. Yang penting hostingnya sudah ada. Ya. Awal November ya Pak. Satu lagi. Satu lagi Pak. Pertengahan November ya. Soalnya tanggal 11-an nanti juga ada kegiatan ini. Kegiatan saya juga ada kegiatan Global Learning Connection. Jadi nanti guru bersama siswa nanti ada menggunakan Microsoft juga sih. Mungkin jangan-jangan ada di dalam room ini ada yang sekolahnya terlibat dalam GLC nanti. Boleh Biar nanti bisa dipakai Pak nanti ujian pas. Bisa kok, bisa. Nanti ada kok, Pak Saban bisa kok nanti Pak Saban. Siap Pak, siap. Ditunggu ya Pak. Bisa kok. Nanti mungkin lebih awal juga boleh, nanti lebih awal. Pokoknya 15 menit, nggak lama lah. CBT sekolahku itu 15 menit, kemudian CBT Candy juga 15 menit. Tergantung dengan jaringan. Jaringan cepat juga kita selesai. Apalagi Bapak Ibu sudah belajar ini, mudah kok nanti. Nah, makanya saya bilang, kenapa kelas dasar ini harus ikut? Karena kelas berikutnya itu gampang gitu. Tinggal mau sudah ada hosting, tinggal kita buat saja nanti subdomain, kemudian kita instalkan CBT, kita instalkan CBT sekolahku, gampang. Setengah jam, 2 materi selesai nanti. Tergantung dengan internet kita. Sabar ya Pak Yono ya. Siap. Satu lagi Pak, boleh? Ya silakan. Masalah ini Pak, kan kemarin juga ngomongin soal landing page ya Pak ya. Iya, landing page. Nah itu apa bedanya dengan yang website yang sedang kita kerjakan saat ini Pak? Untuk cara pembuatannya. Landing page nanti pakai plugin Elementor. Pakai Elementor. Nanti yang bagi ngikuti nanti saya kasih Elementor Pro nanti. Siap, terima kasih Pak. Kelas kasih Elementor Pro lagi. Bayar 150.000 Pak Yono. Kasih berapa itu Pak? 50.000. Tinggal nanti kumpulin file JSON-nya landing page. Jadi kalau ada yang mau jualan, ada yang mau promosi, landing page lah tempatnya gitu. Kita ajarin semua kok nanti. Gampang ya. Sabar tapi Pak Wiono ya. Terima kasih Pak. Bulan November. Mohon izin Pak, Deti Pak. Deti malam-malam nih.
Gimana? Mohon izin Pak untuk dilihat blog saya supaya nanti ada masukan dari Bapak. Dan itu juga sebagai motivasi buat saya. Blog yang mana nih? Blog yang .com atau blog yang MyID? Yang com, Pak. Yang com, Pak. Yang com ya. Deti Cell. Cell apa? S? Deti is all. Deti? Is all. S? .com. Is all. Oh, is all ya? Iya. .com. Iya. T-nya double nggak T-nya? Apanya yang double? T-nya double nggak? Iya. Deti pakai Y, Pak. Oh, Deti pakai Y. Kok nggak dapat saya? Deti apa ya? Di chat apa, Bu? Di chat saja, biar saya ini. Siap. Coba Siap, di chat. siap. Kajian chat. Kalau punya saya bermasalahnya di security-nya aja, Pak. Security-nya belum sampai saat ini belum ya? Belum. Itu enggak tahu bermasalah. Saya otak-atik belum dapat. Itu yang kadang-kadang kita penasaran, Pak. Orang lain kok berhasil, kita enggak gitu ya? Iya, itu saya otak-atik itu. Otak-atik. Orang berhasil gitu. Kenapa kita enggak ya? Mana nih buat Deti di chat ini? Oh ini ya, oh ya. Kurang I saya tadi. Iya. Kurang I. Oke, ini saya sedang buka Deti. Is all. Beda sekali ya, apa lah is all ya? Oh SS-nya apa? SSL-nya belum ini ya? Kok gambar saya di sini? Oh mantap. Apalagi yang kurangnya? Nggak ada lagi yang kurangnya nih. Komen, Pak, komen. Saya butuh kenang-kenangan dari Bapak, komen. Komen lagi. Aduh. Berarti di sini disuruh masuk semua terus dikomentari gitu kan? Iya, siap, komen aja. Aduh. Ini tinggal SSL-nya aja, Bu. SSL-nya lagi. Ini udah ada semua nih. Nah, yang saya bilang tadi, kenapa harus ada di fitur-nya itu harus ada gambar? Ini timbulnya. Kalau nggak ini ada di fitur image itu nggak ada timbul di samping ini gitu. Ya. Dipastikan ini timbul seperti ini. Nah. Ini hasil sampai jam 3 pagi itu, Pak. Ya, makanya saya bilang kok sampai 2:30 masih komentar. Ini apa kerjaan saya bilang. 2:30 saya lihat di status kok 2:30 gitu ya. Oke, saya screenshot. Oke. Ada lagi? Ini sudah perfect kok, tinggal memperhalus saja lagi. Ya. Nggak ada lagi kok, tinggal memperhalus, memperbanyak ini, tinggal dikasih iklan gitu. Kasih iklannya di bawah gitu, kalau ada yang mau masang iklan gitu. Mantap. Oh, Tinggal di menu ini ya, menu ini nggak ada ya? Oh nggak usah, nggak apa-apa. Kalau memang saya sembunyikan itu Pak, nggak saya tampilkan di situ. Mantap. Belum saya tampilkan. Lebih bagus lah, seperti itu. Ini sudah bagus kok ini. Ya, itu saja ya Bu ya. Udah sukses ini. Iya Pak, komen dong Pak, komen. Komennya di mana ini? Sudah di komen tahu Bu, mantap. Boleh di mana aja deh, silakan Bapak-bapak gitu. komen Pak. Oh gitu, saya buat sini aja lah ya. Di bagian saya aja lah. Nih, ini terima kasih. Mana nih? Oh sudah ada ini ya, sudah ada Facebook, sudah ada ini semua ya. Oke, tinggalkan pesan. Terima kasih. Semangat belajar. Semangat belajar luar biasa. Menginspirasi anak negeri. Oke.
Oh, mau pakai email saya juga. Usah ini. Kirim komentar. Error ya? Kan keren, Pak. Kan keren, Pak, kalau ada nama Bapak di situ kan keren. Ada masternya soalnya. Oh, itu aja ya. Oke, stop aja. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti saya komentar ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak. Entah sini Pak. Pak Asim, gimana Pak Asim? Minta maaf ini terlambat masuk Pak karena tadi ini saya awal malam ini deras sekali hujan jadi jaringan tidak mendukung. Jadi Pak saya belum terima hostingnya Pak. Oh, belum terima hosting? Saya cek. Iya Pak. Masya Allah. Habis ini ya saya bikinkan ya. Habis ini saya bikinkan ya. Iya, karena saya cari ini di Teams belum ketemu Pak. Oke. Bapak di Teams sudah ini nggak? Di Teams? Sudah pindahkan ke assignment Pak. Kan sudah dikomentar di. Oh iya betul. Asik Iman sudah situ ya. Oh iya. Oke, siap. Rekaman untuk malam ini ada ya Pak? Insya Allah ada, siap ada. Ya, nanti rekamannya saya ikuti saja Pak. Untuk malam. Allah semuanya ada ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Satu saya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum. Untuk siapa dulu Pak? Pak Roni aja duluan. Oh, terima kasih Bu. Kalau untuk ini Pak Jar posting YouTube gitu biar dia nampil di ini kita. Oh gini, oke. Kayak kalau di widget di apa namanya Pak? Kalau kemarin di Office 365 itu kan ada. Ya. Nampilkan. Kenapa nggak bisa nampil Pak? Ada errornya tadi Pak. Coba-coba nih gimana ininya. Bapak mau tampilkan di widget atau ditampilkan di mana? Dua-duanya Pak. Kalau bisa di postingannya Pak, di postnya itu ada YouTube-nya gitu misalnya berita tentang apa gitu ada. Oh ya. Nah, YouTube-nya gitu, Pak. Oke, saya bikinkan dulu. Di posting ya. Ya Pak. Di posting. Saya sambil buka YouTube, sambil buka ini ya. Salah satu saya ambil ya linknya. Oke Pak. Salah satu. Ini sebenarnya cukup ini saja. Mau disematkan atau mau disalin? Bapak maunya disematkan ya? Iya, disematkan. Sematkan, oke. Coba saya, jadi kopinya bukan disalin tapi disematkan. Oke, ini kita salin ini. Nah, ada caranya. Oke, kita post. Kemudian add new. Kemudian menunggu. Caranya ada Belum Pak. di-share screen. Oh, belum ya? Belum di-share ya? Belum di-share ya? Sorry. Iya ya. Ketika kita klik gitu dia ke channel kita gitu Pak ya. Iya. Bapak kan mau timbul ini, mau timbul apa namanya langsung oke ini ya. Oke, ini misalkan cara membuka YouTube. Cara membuka YouTube. Menggunakan thumbnail. Oke. Nah, ketika kita di sini kan dia kan ada add link nih. Insert link. Ya kan? Nah, di sini saya mau tampilkan visual bukan teks. Visual. Sebentar, ini teks ya. Ini teks. Ini teks, kemudian ini link. Ulangi, di bagian visual tampilnya seperti ini.
di bagian teks ini munculnya. Jadi kita pilih link. Nih masuk ke sini. QR link. Coba mau nggak ya? Oke, kemudian open new tab, link text YouTube. YouTube. Coba ya, saya tag dulu add link. Dah, kemudian saya publish. Jangan di visual, jangan di visual, tapi di teks. Tapi di teks. Itu cara untuk thumbnail. Kita tunggu prosesnya dulu. Sama juga saya dulu berpikirnya belajar dulu gimana lah ya, supaya timbul ada thumbnailnya ya. Ternyata pilih di bagian teks, ambil di sini. Aduh, publishnya lama sekali. Itu yang diambil linknya itu dari YouTube yang kita mau ambil itu, Pak? Ya, dari YouTube yang kita ambil. Ini ya prosesnya. Kemudian coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Kita refresh. Tunggu proses. Mana tadi ya? Belum ya? Belum, masih muter-muter. Proses. Cara membuka YouTube ya? Ini tadi ya? Karena kita nggak ada thumbnailnya tadi yang di dalam, tapi langsung ke YouTube, nggak apa-apa. Langsung buka YouTube saja. Dia akan... Oh, kok seperti ini ya? Nah, itu Pak, skripnya yang muncul. Skripnya ya, skripnya yang muncul ya? Iya. Skripnya yang muncul. Skripnya muncul, berarti... Bentar. Izin berbagi, Pak. Boleh, Pak? Nah, boleh, silakan. Kalau saya tadi, Pak, saya udah masukkan YouTube, saya langsung taruh di visualnya, Pak. Langsung kopas saja itu link YouTube itu di visual. Nanti tampil otomatis kalau WordPress itu, Pak. Oh, di visual, ambil langsung di visual ya? Jadi link biasa? Iya, langsung kopas saja, Pak. Coba. Nggak usah pakai link, Pak. Kopas saja link ini. Bentar. Link biasa saja ya, ambil, bagikan, kemudian salin ya. Salin. Iya, Pak. Kemudian kita pilih di visual ya. Di visual langsung paste sini. Iya, Pak. Di visual langsung paste, Pak. Coba ya. Oh iya, bisa timbul kok ini. Betul. Bisa. Update. Karena kita sudah ini ya, sudah apa namanya, di plugin ini, plugin teks editornya sudah kita ubah gitu. Kecuali pakai bawaannya. Sudah pakai ini belum si Pak Roni? Kayaknya belum, Pak. Ini dulu. Teks editor, Pak ya. Jadi tergantung dengan plugin yang kita ini, sebenarnya plugin yang kita butuhkan kemarin, yang salah satunya 5 kemarin. Saya install bentar ini berarti, Pak. Nah, ini kan muncul kan? Oke. Ya, pluginnya itu oke. Itu saja ya. Oke, Pak. Terima kasih yang ngasih masukan. Ada lagi yang lain? Ya, sama. Pak Aditya. Pak Alexander. Waalaikumsalam. Gimana Bu Gusti? Itu loh Pak, jetpack-nya loh Pak, yang saya tanya tadi di Telegram. Apa tuh yang tanya Telegram? Jetpack-nya nggak mau muncul dari plugin yang 5 itu, cuman itu aja dia yang nggak muncul. Oh, jetpack. Saya bilang jetpack. Ibu atur dulu, kalau enggak diatur dulu ininya, diatur dulu. Jadi kalau saya itu ngaturnya, saya share lagi ya. Jadi memang di bagian ini, di bagian plugin ini,
Munculnya di sini muncul di sini nggak Jetpack-nya? Bukan di, bentar, saya buka plugin ya. Plugin. Sebenarnya tanpa diinstal juga nggak apa-apa sih. Nih, bagian Jetpack ya. Nih. Dipastikan sinyalnya kuat ketika install ini, karena filenya besar. Ya, Bu? Cara menghapusnya gimana, Pak? Cara Semalam, tadi kan saya install, abis itu dia connection-nya hilang. Makanya mungkin yang saya share tadi itu install file gagal. Oh, gitu. Gini saja nih, buangnya di delete aja. Jadi pilih ini, kemudian ini, pilih delete gitu. Nah, jadi untuk mendelete plugin banyak ini, misalkan kayak Hello Dolly ini kan, Hello Dolly, saya mau buang gitu. Nggak ada fungsinya Hello Dolly, saya buang menjadi delete saja, nggak apa-apa. Jetpack saya terkunci, Masya Allah. Belum ya? Ke delete ya. Tapi Pak nggak ada muncul loh Pak di sini. Ini kan punya Bapak ada kan Jetpack-nya kan? Ya, saya nggak muncul di sininya gitu. Diinstal ulang kenapa? Itulah hasilnya install fail gitu. Ada muncul already exist gitu. Oh, itu sudah diinstal already exist itu dari bahasa Inggrisnya kan already, artinya sudah ada gitu. Cuman tapi kan di Bapak ada tampilannya nih di pluginnya tuh ada tampilan tuh. Tapi saya kok nggak ada ya? Ibu bisa share screen nggak? Aduh gimana ya? Sini juga di kampung. Makanya pastikan plugin itu diinstal dengan baik gitu. Apa namanya sinyal kuat gitu. Jadi gimana dong Pak solusinya? Solusinya? Gimana ya? Atau saya hapus dulu semuanya gitu pluginnya diulang lagi. Udah ada, diulang lagi lah, hapus lagi, nggak apa-apa kok, bolak-balik hapus. Oke ya? Ya udah deh nggak apa-apa, nanti dicoba Pak. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi yang lain? Saya nanti karena masih ada kerjaan. Oke. Untuk tugas kita nanti apa, Mr. Webnya mohon diinfokan. Tugasnya cukup nanti linknya dikirim ke tugas saja. Berarti ya itu aja, ringan aja kok di kelas kita ini. Jadi hasil Bapak Ibu nanti linknya dibagikan ke kelas tugas. Kelasnya tetap kelas ini, di kelas ini karena tidak sampai 200. Jadi nanti akan kami buatkan link tugasnya. Jadi kirim saja link Bapak Ibu yang sudah terinstall WordPress ya. Biar saya komentari nanti apa yang kurangnya gitu, apa yang masih gitu. Ya. Dan kita tunggu lama ya, 10 hari lah kita tunggu ya untuk menyelesaikannya. Nanti dapat sertifikat lagi dari IGI wilayah Bengkulu. Pak Alexander Tauro diam-diam sudah 4 sertifikat. Ada lagi yang lain? Pak Perwanto, cukup? Cukup dulu, Pak. Cukup dulu. Bapak katanya ada acara. Iya. Ya, lanjut dulu acaranya, Pak. Kita lanjut ya nanti pertemuan berikutnya. Oke, yang penting ini kan sudah banyak yang sudah berhasil nih, sukses. Jadi saling share sajalah di grup Telegram kita gitu. Mana yang kendala gitu. Jadi misalkan nanti kan tinggal share linknya di Telegram, tolong dong komentar apa kurangnya gitu. Boleh kok nanti seperti itu. Saling mengisi Bapak Ibu ya. Kolaborasi itu lebih baik. Kita saling melengkapi. Oke, cukup ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Untuk tugasnya nanti saya buatkan linknya setelah kegiatan ini. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Pak, mau tanya terakhir. Pak Nopi, apa? Ya,
Kalau untuk yang security-nya itu pakai menunggu 1 kali 24 jam atau enggak, Pak? Security-nya enggak. Bahkan Enggak, ada ya? yang ada 10 menit gitu. Oh, ya. Nanti saya coba lagi, otak-atik lagi. Iya. Baik, ya. Terima kasih semuanya. Tetap komunikasi. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan website ini. Dan nanti di bulan November kita akan ketemu, bikin website sekolah, bikin ujian sekolah dengan menggunakan CBT Candy, kemudian CBT sekolahku, kemudian minggu berikutnya nanti kita akan belajar landing page. Oke, itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bersama kita dalam 3 kali pertemuan Zoom meeting ini. Baik, Kemeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau foto-foto dulu. Mana nih kameranya? Saya belum di... Kameranya mana nih? Saya mau screen dulu. Oke, Pak Kusworo mana ini? Belum ada ini. Ada yang Peri dalam kegelapan. Pak Nopi dalam kegelapan. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Oke, ini slide 1. Kemudian kita masuk ke slide 2. Oke, tunggu. Slide kedua. Oke, ada. Oke, kita set. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di grup Telegram dan di grup Teams. Sama-sama, Mister.